Halo sobat belajar, siapa nih di sini yang masih bingung mengenai perbedaan budaya dan sosial ekonomi dalam belajar? Yuk kita cari tahu bersama. Jadi, seberapa penting sih pendidikan bagi kita semua? Tentu sangat penting, bukan? Nah, pendidikan itu sangat penting bagi kita karena dapat membantu kita untuk berkembang, berinteraksi, beradaptasi, dan lain sebagainya. Nah, dalam pendidikan sendiri, pasti kita akan melakukan yang namanya pembelajaran. Bagi teman-teman sekalian, apa sih itu pembelajaran? Nah, pembelajaran adalah suatu proses untuk mendapat pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, dalam pembelajaran tentu memiliki sebuah perbedaan, seperti perbedaan dalam budaya, sosial ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, mari kita bahas satu persatu yuk. Baik teman-teman sekalian, di sini kita akan membahas tentang budaya belajar terlebih dahulu. Nah, menurut Zohar pada tahun 1999, budaya belajar adalah suatu kebiasaan individu untuk menempatkan kegiatan belajarnya pada suatu kebutuhan. Nah, jadi selanjutnya budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang. Nah, kemudian diwariskan ke generasi selanjutnya. Adapun beberapa unsur dalam budaya, yang pertama ada adat istiadat, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan sosial ekonomi itu sendiri merupakan bidang studi yang mempelajari hubungan antara faktor sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Nah, ini juga dapat melibatkan bagaimana faktor sosial seperti budaya, pendidikan mempengaruhi faktor ekonomi dalam pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran ini terdapat dua faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu adanya faktor internal. Nah, faktor internal ini adalah faktor yang terjadi dalam diri individu sendiri, yang dimana faktor ini mencakup motivasi seperti semangat dan dukungan belajar dari individu itu sendiri. Yang kedua adanya minat. Nah, minat ini adalah suatu kemampuan ataupun daya tarik dari individu sendiri untuk belajar ataupun membahas topik tertentu. Nah, yang ketiga yaitu adanya konsentrasi, yang dimana konsentrasi ini adalah kemampuan fokus untuk menghindari distraksi ataupun gangguan saat belajar. Nah, faktor yang kedua ini adalah faktor eksternal, yang dimana faktor eksternal ini adalah faktor yang terjadi dalam luar individu ataupun lingkungannya, yang mencakup seperti dukungan keluarga, kondisi fisik, dan lingkungan serta akses belajar seperti ketersediaan mesin belajar dan internet, buku ataupun mentor. Di sini kita akan membahas mengenai perbedaan budaya, sosial, dan ekonomi dalam pembelajaran. Nah, sebelumnya kita akan membahas mengenai faktor sosialnya terlebih dahulu, yang dimana faktor sosial ini mencakup seperti dukungan keluarga dan lingkungan teman sebaya. Nah, misalnya seperti siswa yang didukung ataupun didorong oleh orang tuanya akan cenderung lebih percaya diri dan termotivasi untuk belajar dengan baik dibandingkan dengan siswa yang kurang mendapat perhatian dari orang tuanya. Nah, dukungan dari keluarga ini seperti perhatian orang tua terhadap anaknya sangat berperan besar dalam memotivasi dan mengembangkan rasa percaya diri dari anak tersebut. Selain itu, teman sebaya juga dapat mempengaruhi seperti sikap, minat, ataupun kebiasaan belajar dari siswa itu sendiri, baik secara positif maupun negatif. Selanjutnya adalah faktor budaya. Nah, setiap budaya pastilah memiliki pandangan yang berbeda terhadap pendidikan. Nah, di beberapa budaya, pendidikan sangat dihargai dan dianggap penting sebagai jalan utama menuju kesuksesan. Nah, misalnya adalah siswa dari budaya yang lebih menekankan pendidikan akan lebih termotivasi untuk meraih prestasi. Sebaliknya, siswa dari budaya yang lebih menekankan pada pengalaman praktis akan memiliki sebuah pengalaman yang berbeda dalam mencapai prestasi itu sendiri. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai faktor ekonomi.
Nah, status ekonomi keluarga sangat berperan penting ataupun mempengaruhi akses dari siswa itu sendiri dalam mencapai sumber daya belajar siswa tersebut. Misalnya, siswa dari keluarga ekonomi yang lebih tinggi biasanya memiliki lebih banyak akses ke fasilitas belajar seperti komputer, internet, atau bahkan les tambahan. Nah, sebaliknya, siswa dari keluarga yang dengan ekonomi rendah akan memiliki keterbatasan dari akses belajar, baik dari fasilitas belajar maupun peluang dari belajar itu sendiri. Nah, teman-teman, di sini kita ada beberapa tips nih agar belajar kita lebih efektif. Nah, yang pertama adalah menetapkan tujuan belajar, seperti menetapkan target belajar untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Untuk apa kita belajar dan tujuan apa yang akan kita capai. Nah, yang kedua adalah menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, di mana kita belajar dengan ruangan yang tenang dan terang, supaya belajar kita lebih nyaman. Yang ketiga adalah mengatur waktu belajar dengan baik, seperti membuat jadwal belajar dengan baik dan menghindari belajar berlebihan dalam waktu yang singkat. Nah, yang terakhir adalah istirahat yang cukup. Nah, di sesi ini, istirahat di antara sesi belajar juga sangat penting dalam menjaga konsentrasi dan menyegarkan pikiran. Baik teman-teman sekalian, itu tadi ada beberapa penjelasan singkat mengenai perbedaan budaya dan sosial ekonomi dalam pembelajaran. Nah, kami memohon maaf jika ada kesalahan kata dalam video ini dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.